Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi bisnis. Nah, apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis terdiri atas dua kata, yaitu komunikasi dan bisnis. Komunikasi diambil dari bahasa Latin yaitu communico yang berarti membagi. Dalam hal ini, membagi merupakan berupa ide atau gagasan antar satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan bisnis adalah aktivitas atau usaha yang memiliki tujuan untuk menciptakan keuntungan atau profit yang diinginkan. Sehingga jika dielaborasikan secara sederhana, pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan komunikasi tersebut. Materi selanjutnya adalah bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi terdiri atas dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi ini yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti berpidato, presentasi, bertelepon, diskusi, dan seperti yang saya gunakan saat ini. Ini adalah bagian contoh dari komunikasi verbal. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata ataupun lisan. Komunikasi ini melainkan menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat, gerakan anggota tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi terbagi atas tiga. Yang pertama, ada jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Menurut cara penyampaiannya, komunikasi terdiri atas tiga jenis, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan komunikasi visual. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan cara berbicara. Komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka, baik secara langsung, kehadiran fisik, maupun melalui media seperti bertelepon dan video. Komunikasi tertulis adalah komunikasi melalui tulisan dengan cara menulis atau mencetak simbol seperti huruf dan angka. Menulis biasanya digunakan untuk berbagi informasi melalui buku, blog, surat, memo, dan lainnya. Email dan chat merupakan salah satu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita dan dalam bekerja itu sangat penting. Yang ketiga adalah komunikasi visual. Komunikasi visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan kita. Komunikasi visual memadukan seni, lambang, topografi, gambar, dan desain grafis, ilustrasi, warna seperti foto, gambar, sketsa, bagan, dan grafik. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis dan atau komunikasi lisan. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi menurut keberlangsungannya. Yang pertama ada komunikasi langsung. Proses komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan, campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi. Yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi, yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya nih, kita ada obrolan antara teman dan teman-teman, dan kita bukan membicarakan organisasi gitu, tapi kita masih dalam lingkungan organisasi, ya. Yang ketiga, komunikasi nonverbal.
Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Nah, selanjutnya proses komunikasi. Menurut dalam buku Purwanto, komunikasi terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, pengirim mempunyai ide atau gagasan. Nah, si pengirim pesan ini harus mempunyai ide atau gagasan yang akan disampaikan kepada audiens atau kepada pihak lain dalam suatu presentasi atau suatu diskusi yang disimpan di dalam suatu memori yang ada di dalam jaringan otak kita. Kedua adalah pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Tidak semua ide dapat diterima dan dimengerti dengan sempurna oleh audiens atau pihak lain. Maka proses komunikasi dimulai dengan adanya ide dalam pemikiran yang lalu diubah ke dalam bentuk pesan-pesan seperti dalam bentuk kata-kata atau ekspresi wajah dan lain-lain, ekspresi wajah untuk disampaikan kepada audiens. Agar ide dapat dimengerti, pengirim pesan harus memperhatikan beberapa hal seperti subjek, maksud, audiens, gaya personal, dan latar budaya audiens tersebut. Yang ketiga adalah pengirim menyampaikan pesan. Setelah mengubah ide-ide ke dalam suatu pesan, selanjutnya memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. Dalam penyampaian suatu pesan, berbagai media komunikasi, media tulis maupun lisan dapat digunakan. Maka dari itu, perlu memperhatikan jenis atau sifat pesan apa yang ingin kita sampaikan. Yang keempat adalah penerima-menerima pesan. Komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi bila pengirim mengirimkan suatu pesan dan diterima oleh si penerima pesan. Yang kelima adalah penerima menafsirkan pesan. Bagaimana si penerima pesan dapat menafsirkan pesan? Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan tersampaikan di dalam benak pikiran si penerima pesan. Yang keenam, ada penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Umpan balik atau feedback adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik tersebut merupakan tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim untuk melihat efektivitas suatu pesan. Setelah menerima pesan, komunikan akan memberikan tanggapan dengan cara tertentu dan memberi sinyal kepada pengirim pesan, seperti berupa surat balasan atau senyuman di saat komunikasi verbal. Itu saja penjelasan dari proses komunikasi. Materi selanjutnya adalah model-model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model komunikasi terdiri atas 3. Yang pertama adalah model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang paling sederhana. Model ini menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan, komunikator ke komunikan. Dalam model komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik. Penerima pesan bersifat pasif dalam penerima pesan. Model komunikasi linear diantaranya adalah komunikasi Aristoteles, komunikasi Laswell, komunikasi SMCR Berlo, komunikasi Shannon dan Weber. Model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah
Model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Yang ketiga adalah model komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah model yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya, model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet dan atau media komunikasi modern. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi interaksi adalah Osgood dan baiklah, itu tadi materi dari model-model komunikasi. Selanjutnya adalah kesalahpahaman dalam komunikasi. Dalam sebuah komunikasi mungkin terdapat sebuah kesalahpahaman, seperti tidak dapat dimengerti oleh komunikan secara baik. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menghambat dalam komunikasi, yaitu yang pertama ada permasalahan di dalam pengembangan pesan. Masalah yang mungkin muncul adalah adanya keraguan mengenai konten pesan atau dirasakan masih kurang familiar bagi audiens, dan beberapa hal yang menjadi kesulitan dan menyampaikan sebuah ide. Yang kedua adalah permasalahan dan penyampaian pesan. Bagian dari masalah dan penyampaian pesan adalah terkait dengan sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan untuk komunikasi. Yang ketiga ada permasalahan dalam penerima pesan. Penerima pesan terkadang mengalami beberapa hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Misalnya terdapat istilah-istilah yang masih asing bagi penerima, atau terdapat beberapa persepsi dikarenakan komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Yang keempat adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Persepsi penerima pesan bisa berbeda dalam setiap komunikasi yang disampaikan oleh si pengirim. Persepsi tersebut diantaranya adalah perbedaan latar belakang, perbedaan persepsi, dan beberapa respon audiens. Itulah tadi beberapa masalah yang mungkin akan timbul di dalam komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke materi cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, terapkan umpan balik. Yang kedua, empati. Yang ketiga, repetisi. Yang keempat, singkirkan sifat hierarki. Yang kelima, memakai bahasa yang simpel dan mudah dimengerti. Yang keenam, pengaturan waktu yang tepat. Yang ketujuh, mau mendengarkan dengan seksama. Yang kedelapan, menata arus informasi. Yang kesembilan, membuat komunikasi yang proaktif. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk komunikasi verbal. Bentuk komunikasi verbal terdiri atas dua, yaitu yang pertama berbicara dan menulis. Berbicara adalah jenis komunikasi verbal vokal yang paling sering kita gunakan setiap hari, di mana kita berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal, karena untuk menyampaikan informasi tersebut kita menggunakan media lain berupa tulisan tanpa berbicara apapun. Yang kedua ada mendengar dan membaca. Dengan mendengar kita bisa mendapatkan sebuah informasi baru, begitu juga dengan membaca. Membaca juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Dan karena itu baik membaca maupun mendengar merupakan bagian dari komunikasi verbal. Komunikasi secara verbal adalah yang penting di dunia pekerja. Persiapan yang mungkin perlu untuk komunikasi verbal. Yang pertama, dengan selalu mempersiapkan kata-kata sebelum memulai percakapan. Kita harus mempersiapkan materi apa yang akan kita sampaikan, cocok dengan kata-kata yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah berbicara dengan jelas. Selainkan mempersiapkan kata-kata yang tepat, kamu juga perlu berbicara dengan jelas saat berkomunikasi dengan orang lain. Perhatikan juga kecepatan berbicara kita, apalagi saat kita harus berdiskusi atau sedang melakukan presentasi. Maka sangat penting untuk berbicara tidak terlalu cepat.
Sebaiknya berbicaralah kita dengan santai dan ucapkan kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti. Dengan begitu, pendengar akan lebih mudah memahami maksud dari perkataan kita. Yang ketiga adalah perhatikan intonasi suara. Cara meningkatkan komunikasi verbal yang selanjutnya adalah dengan mempelajari menggunakan intonasi yang tepat. Saat kita berbicara dengan atasan atau rekan kerja kita, jangan menggunakan intonasi yang tinggi karena akan mungkin dikira kita sedang marah. Yang keempat adalah berbicaralah dengan percaya diri. Saat kamu mampu berbicara dengan percaya diri, maka bisa membangun kepercayaan diri kita dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Menurut saya memang tidak mudah untuk menimbulkan rasa percaya diri tersebut, tetapi kita bisa mempersiapkannya agar kita bisa misalnya dengan penguasaan materi yang akan disampaikan, pemilihan kata, intonasi suara, hingga bahasa tubuh. Mungkin itu dapat untuk membangun kepercayaan diri kita. Kelebihan dari komunikasi verbal: jarang terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, komunikasi lebih mudah. Yang ketiga, merupakan komunikasi formal. Keempat, komunikasi verbal dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah, seperti kita dapat berdiskusi. Yang kelima, ada efisiensi secara finansial. Yang keenam, ada kerahasiaannya lebih tinggi, karena tidak tanpa perantara, kita langsung jumpa. Jadi tidak ada yang tahu apa yang sedang kita diskusikan atau yang sedang kita bicarakan dengan audiens. Kelemahan dari komunikasi verbal: yang pertama, ada sering mengalami gangguan seperti suara yang kurang jelas atau gaduh di suatu ruangan. Yang kedua, ada keterbatasan kosakata. Yang kelima adalah tidak efisien untuk pesan yang panjang. Yang keenam, mudah dilupakan karena tidak ada catatan. Yang kelima, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mengungkapkan pikiran kita secara verbal, sehingga dalam segi waktu pesan verbal sangat tidak efisien. Nah, fungsi dari komunikasi verbal diantaranya adalah meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas kerja dan moral kerja dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka atau juga disebut komunikasi tatap muka adalah komunikasi interpersonal yang dilakukan bertemu dua atau lebih orang secara fisik tanpa menggunakan komunikasi bermediasi komputer. Interpersonal skill. Dari berbagai pengertian interpersonal skill, menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Keterampilan interpersonal menjadi salah satu soft skill yang paling dibutuhkan saat ini. Selain di dunia kerja nanti, keterampilan interpersonal juga penting dalam kehidupan kita sekarang. Dan dalam perkuliahan juga sangat penting. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi komunikasi bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan berguna bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.